Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Apakah lu seorang leader dan owner dan lu nggak tenang saat delegasi? Guys, di video kali ini gue mau ngobrol sama lu yang sebagai leader dan sebagai owner di sebuah perusahaan dan juga termasuk founder ya. Nah, apakah lu ketika mendelegasikan sebuah pekerjaan kepada tim lu, termasuk juga kepada third party, lu ngerasa bahwa lu nggak tenang dan lu ngerasa bahwa aduh, ini gregetan, ini gimana ya gitu ya. Nah, gue menemukan di lapangan, termasuk juga beberapa klien gue, di mana leader dan ownernya itu sangat-sangat micromanage. Jadi mereka begitu udah delegasi pekerjaan, kasih kerjaan, tapi merasa nggak tenang, merasa gregetan, nggak nyaman, pengen ngecekin, pengen liatin, dan merasa semua orang lain yang ngerjain itu tidak sebaik dengan dia. Nah, lu kayak gitu nggak? Lu ngerasa bahwa nggak ada orang di dunia ini yang bisa mengerjakan hal tersebut sebaik diri lu, gitu. Nah, ini gue ngalamin nih. Timnya itu jadi berkeluh kesah, timnya nggak optimal karena semua hal itu didikte gitu kan. Misalkan desain warnanya harus apa, shape-nya kayak gimana, posisi taruh di mana, font-nya apa, juga size-nya, terus juga penggunaan icon, image, latar, itu semua didikte gitu kan. Sekalipun mungkin owner atau leadernya mungkin nggak ngerti dan hal teknis, tapi begitu di report, mereka maunya ini gitu. Dan seringkali tidak sesuai dengan kaidahnya, kaidah di item atau poin tersebut. Misalkan terkait dengan konten, terkait dengan desain. Sang leader dan owner bukanlah background orang desain, bukanlah background orang yang paham tentang konten, termasuk juga digital marketing. Tapi dia menggunakan feel-nya, menggunakan point of view-nya dia, menggunakan taste-nya dia untuk menilai. Alhasil seluruh konten dalam brand tersebut itu sesuai dengan maunya owner dan leader. Bukan maunya market. Bukan juga sesuai dengan kaidah umum yang ada. Nah, lu sering nggak ketemu konten-konten yang kayak gitu? Nah, kemungkinan leadernya nih yang recokin. Dan kalau lu sebagai leader, lu mesti tahu nih, ini lu sebenarnya udah jadi racun dan toksik di dalam organisasi, di dalam flow kerja, di dalam brand dan bisnis lu. Dan lu mesti mewaspadai hal tersebut. Dan seringkali owner dan leader ini susah dibilangin oleh timnya karena kalah hierarki. Kemudian juga kalau dibilangin nggak ampuh, nggak mempan, dan dianggap bahwa lu cuman tim, cuman employee, gue lebih tahu gitu. Dan inilah kenapa gue bikin video ini. Kalau lu sebagai leader dan owner dan lu menemukan video ini, gue berharap lu bisa ngecek dan introspeksi diri. Apakah lu sanggup ngerjain semua hal, semua area di dalam bisnis dan usaha lu? Pasti jawabannya enggak. Kalau lu bilang iya, kemungkinan lu munafik gitu. Karena nggak mungkin ada orang yang bisa ngerjain semua hal. Pasti ada beberapa hal yang dia strong dan ada beberapa hal yang dia weakness. Dan yang weakness ini yang harus didelegasikan keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah lu punya waktu untuk ngurusin semuanya itu? Pasti enggak. Kecuali organisasi lu masih starter, lu kekurangan dana, dan lu mesti ngerjain itu semua, walaupun mungkin hasilnya nggak optimal, walaupun itu kelemahannya lu, dan lu juga belum sanggup merekrut tim dan membayar talent, ya lu harus ngerjain itu sendiri. Tapi kalau kondisi ideal, kondisi umum, lu punya kapasitas modal yang cukup untuk hiring, ya lu perlu delegasi dong, baik ke tim, internal, ataupun keluar. Nah, waktu kan pasti nggak cukup nih untuk ngerjain itu semua. Dan lu perlu delegasi ke tim untuk bisa akselerasi nih, lari lebih kenceng. Karena ada orang-orang yang ngerjain barengan di waktu yang bersamaan. Jadi kerja bisa lebih optimal dan lu bisa fokus ke hal yang lu benar-benar strong di situ dan yang jadi tanggung jawab utama lu sebagai leader, sebagai pimpinan, sebagai owner nih. Lu tau nggak, kondisi lu ini disebut dengan micromanage. Dan bisa juga karena lu sangat-sangat perfeksionis. Jadi lu ngerasa bahwa lu yang ngerjain paling sempurna, dan yang paling ribet adalah kalau ngerjain harus pakai cara lu. Ya, ini benar-benar sangat disukai khususnya oleh teman-teman Gen Z nih.
untuk mencapai sebuah hal nggak harus pakai cara lu dong, ada cara yang lain gitu. Mungkin caranya lebih lebih bagus, lebih cepat gitu. Cara lu udah ketinggalan zaman dan lu harus mengakui akan hal itu. Dan kalau kondisi ini diteruskan, ini perusahaan bisa punya isu internal, khususnya hal manajemen. Bayangkan deh, ketika nanti sudah senior, lu udah senior dan perusahaan ini perlu dipimpin oleh seorang profesional gitu. Misalkan lu punya keturunan nggak mau meneruskan. Kalaupun meneruskan sebenarnya isunya jadi lebih seru sih. Kalaupun lu mesti delegasi ke profesional yang ngerjain, misal lu naik jadi komisaris atau lu pensiun, itu kan perusahaan tetap running dan di-handle oleh CEO atau presiden direktur atau direktur utama yang kemungkinan besar mungkin tidak ada kaitan dengan keluarga. Jadi profesional di-hire untuk mimpin. Nah, lu bisa tenang nggak ketika delegasikan perusahaan ini? Nah, itu kan jadi pertanyaan besar. Kalau lu masih mempertahankan sifat micromanage dan semuanya harus lu jadi benar-benar seorang senternya, wah itu perusahaan tuh ibaratnya cuman sampai seumur lu, nggak bisa long last tuh. Tapi kalau lu bisa delegasikan, nah ini perusahaan bisa bertahan. Poinnya adalah ketika lu mendelegasikan sesuatu, pekerjaan, atau vision lah gitu ya, yang lu perlu make sure soul-nya, intisarinya, feel-nya, culture dan sebagainya itu terdistribusi dengan sempurna atau tidak. Bukan teknis pekerjaannya, bukan cara bagaimana mengerjakannya, tapi culture-nya, vision-nya, taste-nya, standarnya lu gitu loh, emotion-nya gitu. Itu terdistribusi nggak? Ya, soul-nya lu sebagai founder nih, punya sesuatu itu yang harus didistribusikan, ya, ditransmisikan kepada tim yang lo delegasikan, sehingga hal ini nanti akan menjadi core perusahaan dan bisa didelegasikan terus-menerus ke generasi berikutnya. Nah, jadi semoga sekarang lo udah paham kalau lo mengalami kondisi micromanage ini dan juga lo perfeksionis, mulailah untuk belajar bisa lepasin hal-hal mulai dari kecil sampai nanti lo terbiasa untuk bisa delegasi dan lu bisa percaya. Biasanya hal kayak gini entah karena karakternya ya, bisa juga karena ada trust issue. Jadi lu punya mungkin kecewa dengan mungkin kejadian di masa lalu sehingga lu jadi susah nih percaya dengan orang lain ketika mengerjakan sesuatu. Itu dari gua, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.